Masih ditunggu Pak Din. Masih Cukup yang tadi aja. Nggak apa-apa, Din ditunggu. Dan terakhir apa kawan-kawan? Mengenai kunjungan hari ini Pak Din. Ya. Kami datang, ya, saya dan sejumlah pemimpin atau tokoh ormas-ormas Islam datang dalam rangka bersilaturahim ke kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh 9 ini. Dan tadi di depan Ketua Umum PKB yang juga adalah calon wakil presiden Bapak Muhaimin Iskandar, kami menyampaikan apresiasi dan sekaligus dukungan terhadap ijtihad politik PKB yang masuk dalam koalisi perubahan. Tadi kawan-kawan semua juga sudah mendengar langsung. Bagi kami, bagi saya pribadi, Anies Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang tepat untuk Indonesia. Pertama dari sudut mewakili dua organisasi Islam yang besar, walaupun tentu tidak secara formal. Dan oleh karena itu ini sekaligus melambangkan persatuan di kalangan umat Islam. Namun keduanya tidak diragukan komitmen kebangsaan, karena berasal menjadi cucu dari tokoh-tokoh nasional, baik Mas Anies Baswedan maupun Gus Imin. Yang oleh karena itu kami berkeyakinan beliau akan memimpin Indonesia dalam satu wawasan kebangsaan atas dasar kemajemukan. Oleh karena itulah kita berharap ijtihad politik ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Prof, izin berarti memastikan saja Pak Prof bersama dengan ormas Islam yang lain hadir hari ini siap untuk mengampanyekan kemenangan. Ya, saya tidak ingin mengklaim kelembagaan organisasi Islam. Namun saya dapat menyimpulkan dari kunjungan ke daerah-daerah, dari dialog bersama pimpinan organisasi Islam, lembaga-lembaga Islam, mereka berada pada pikiran yang sama untuk mendukung apa yang disebut dengan amin. Dan oleh karena itu saya berharap ini akan menjadi kenyataan pada Pilpres Februari 2024 nanti. Siap mengampanyekan ya Pak Din ya? Gimana? Siap mengampanyekan. Kenapa siap? Ini saya datang kan walaupun belum waktunya kampanye, tapi kan dapat dilihat, apalagi kalau saudara-saudara semua menyebarluaskan. Ya, Prof Din, sebagai inisiator kami yang diberikan oleh Pak Din. Pertama, kalau Allah mentakdirkan nanti tetap memimpin Indonesia dengan wawasan kebangsaan, sebagaimana kakek leluhur mereka adalah tokoh-tokoh bangsa, yaitu merajut kemajemukan dengan mengajak seluruh elemen bangsa yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya. Dan yang kedua, jangan sekali-kali berpaling dari cita-cita nasional. Sudah ada dalam pembukaan Undang Dasar 45. Karena masalah besar dari kepemimpinan nasional selama ini, mereka menyimpang dan menyeleweng dari nilai-nilai dasar, dan secara politik tidak mengamalkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, khususnya kepemimpinan hikmah. Kepemimpinan hikmah adalah pimpinan nasional berada dan di atas semua golongan. Yang terjadi sekarang adalah pimpinan yang eksklusif, pimpinan yang tidak menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pesan saya kepada Dr. Anies Baswedan, Dr. Muhaimin Iskandar, jika Allah menakdirkan dengan dukungan rakyat Indonesia tetap berada pada nilai-nilai dasar kebangsaan, Pancasila, dan juga amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Amin. Sudah akan Enggak, terakhir ya. Ya, terkait dukungan Capres Anies Baswedan kepada kemerdekaan bangsa Palestina kemarin di Sumbar, pandangan dari tokoh-tokoh ormas Islam seperti apa? Saya belum dengar, belum melihat berita itu. Walaupun saya berkeyakinan beliau berdua berada pada komitmen membela perjuangan rakyat Palestina. Terutama karena apa yang terjadi di Palestina itu adalah bentuk kezaliman nyata. Adalah pendudukan, adalah penjajahan. Sementara amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Dan tidak banyak rakyat Indonesia mengetahui bangsa Palestina adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan setahun sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 lewat lisan Mufti Palestina yaitu Syekh Al-Husaini yang berada di Berlin menyebarkan lewat radio waktu itu 6 September 1944 bangsa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum kemerdekaan itu sendiri. Ini suatu fakta sejarah. Maka sangat wajar, bahkan bila perlu menjadi kewajiban rakyat Indonesia untuk menampilkan solidaritas kepada perjuangan rakyat Palestina. Maka sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina (PPIP) bersama elemen-elemen bangsa, lintas agama, organisasi, kelompok, marilah berbondong-bondong kita berkumpul di sekitar Monumen Nasional Monas pada hari Ahad 5 November 2023 mulai pukul 6 pagi. Kami mendengar bahkan banyak dari daerah-daerah yang bahkan malam hari subuh akan menunaikan sholat subuh di Masjid Istiqlal sehingga datang ke Monas. Dan ini didukung oleh banyak majelis agama, majelis agama, PGI, Parisada Hidudharma, Gema Budi, Permabudi, Matakin, NU, Muhammadiyah, termasuk juga APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, kaum buruh, KSSPI akan turun semua untuk kita tunjukkan inilah bangsa yang cinta damai dan keadilan. Dan kita terus menerus memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina. Oke, terima kasih.